Dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, Waktu Yesus di-subscribe. disalib nggak bilang Bapak, tapi bilangnya El. Iya. Dan ada El, ada Elohim. Nah, itu berbeda. Nah, banyak orang tidak membedakan. Nah, itu salahnya di situ. Alkitab itu kalau nulis bukan kebetulan, ada tujuannya. Kenapa ditulis El, kenapa ditulis Elohim. Nah, masalahnya dalam terjemahan itu tidak bisa membedakan, karena namanya terjemahan. Itulah sebabnya sebaiknya memang belajar sekolah teologi. Nah, kalau itu panjang, belajarlah kelas evangelis dan kelas apologet. Ya, bisa email ke saya, bisa daftar ya, atau bisa lihat join membership di YouTube. Nanti bisa tahu itu saya ajarin apa bedanya El sama Elohim, mengapa. Nah, beberapa teolog memaksa tidak mau membedakan, saya bilang nggak bisa, harus dibedain. Ya, kalau nggak, ngapain ditulis, ngapain dibedain. Itulah sebabnya ketika ada satu Alkitab ILT itu dipukul rata Elohim semua. Elohim bukan anak manusia. Yesus anak manusia. Dalam Matius 20, dalam Matius itu Yesus berkata, aku anak manusia. Berarti Yesus bukan Elohim dong. Kan jadi kacau kan. Padahal di situ nggak ada Tuhan Elohim bukan anak manusia. Adanya El bukan manusia. Kenapa? Karena El adalah roh. Kalau Elohim, oh iya manusia. Nah, makanya jadilah beberapa orang mengkonsep Trinitas. Kenapa Trinitasnya bisa beda-beda? Karena masing-masing pakai asumsi. Dia tidak pakai yang ada di Alkitab. Oh, saya enggak pakai ayat, iya, tapi ayatnya itu begitu, antara yang Anda jelaskan dengan yang ayatnya bunyi bisa beda. Itulah namanya asumsi. Ya kan? Kita berpikir ayat itu seperti itu, makanya tadi pertanyaannya Pak Sukuda pertama. Kalau baca Alkitab, pertama kali itu kita teksnya nggak boleh salah dulu. Teksnya saja sudah meleset, salah. Ya kan, berapa banyak orang yang misalnya tadi itu Tuhan Yesus teriak-teriak, bapak-bapak mengapa nggak ada, bilang bapak-bapak itu bilang Tuhan mengapa nggak ada. Yesus tidak pernah memanggil direct kepada sang bapak itu Tuhan, nggak pernah. Tuhanku mengapa engkau meninggal aku, nggak ada ayatnya. Pahami dulu teksnya itu nggak boleh salah. Jadi kalau orang baca Alkitab teksnya itu, makanya saya begitu orang-orang instan debat sama saya beresin dulu teksnya dia, karena kacau sekali. Dia memaksa harus begini, Ustadz masih itu kan. Debat 3 kali debat, masih ngotot bahwa Yohanes 1 pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Mana ada kata Tuhan di situ. Ngotot dia harus Tuhan. Nggak ada kata Tuhan di situ, saya bilang. Mau saya kasih 1 miliar kamu cari Tuhan. Atau kamu bikin cetak sendiri Alkitab ganti Tuhan. Ngotot. Nah itu pertama saja sudah salah. Makanya harus benar dulu. Orang bilang udah lapang ngalah aja. Ngalah gimana? Bukan masalah ngalah. Sekali saya geser, itu salah semua nanti artinya. Bukan masalah ngalah. Itu hal yang sesat itu harus dibenerin dulu. Begitu tuh salah, saya ngikutin dia. Berarti saya ini sedang menyangkal firman Tuhan. Dan akan masuk berikutnya akan tambah ruwet lagi. Nanti begitu saya balik, loh katanya tadi begini ya. Nanti kan jadi pertama harus benar dulu. Begitu orang nggak benar, saya lurusin, kudu benar. Eli lama sabatani, artinya Tuhan mengapa engkau tinggal aku, nggak ada artinya seperti itu. Bapak mengapa itu, nggak ada. Sengaja Yesus berkata Eli lama sabatani. Karena El itu adalah rohnya Yesus. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yesus punya tubuh. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang menjadi daging. Yesus itu punya jiwa. Gembala yang baik menyerahkan jiwanya. Dan aku menyerahkan jiwaku dan berhak mengembalinya kembali. Yohanes 10 ayat 28 ya. Terus Yesus juga punya roh. Setelah ia bersuara dengan nyaring, maka ia menyerahkan rohnya. Dan ia berkata El adalah roh, Yohanes 4 ayat 24.